Kali ini kita akan melanjutkan episode sebelumnya dari anime Redo of Healer yang masih mencari jati dirinya sebagai seorang penyihir penyembuh yang bertambah kuat dan brutal. Berpindah kepada Kearga, penjaga toko bernama Carman bergabung dengan mereka untuk sarapan. Kearga dan Carman melanjutkan bisnis mereka sambil makan siang. Kearga membuat ramuan penyembuhan yang akan dijual Carman pada warga sekitar. Awalnya, Kearga memperingatkan kalau kota itu sedang dalam bahaya dan jika suatu terjadi, maka Kearga meminta Carman untuk melarikan diri. Carman amat menggelai uang dan bisnis karena ia ingin membuka toko yang lebih besar lagi. Kearga memperingatkan agar Carman tidak terlalu ambisi melakukannya, dan Carman memberikan informasi kalau pahlawan Blade belakangan ini mengincar gadis cantik untuk disiksa. Keluarga korban amat terpukul mengetahui tindakan pahlawan yang amat keji. Kemudian, Kearga berpikir akan menjebak Blade dengan sosok wanita cantik. Namun, jika Kearga mengutus Freya, maka Blade akan mengetahui identitasnya. Tetapi, kalau Kearga meminta bantuan Setsuna, ia tidak ikhlas mainannya rusak terkena virus Blade. Akhirnya, Kearga memiliki ide untuk menyamar menjadi seorang gadis. Kearga meminta Freya untuk meriasnya secantik mungkin. Freya dan Setsuna amat senang mendandani tuannya menjadi seorang wanita. Awalnya, Kearga ogah melakukannya, namun demi melakukan misinya, maka ia harus berkorban. Selanjutnya, Kearga pergi ke berlangganan Blade dan ia menunggunya. Tak lama, Blade nongol dan mencoba mencuri perhatian Kearga. Awalnya, Kearga mengikuti alur permainan yang diinginkan Blade. Namun, setelah Kearga cukup mabuk, ia permisi pulang dan akan pergi. Namun, Blade memaksa Kearga untuk minum gelas yang terakhir dan Kearga melihat si Saiko meletakkan obat di dalam minuman itu. Lalu si Saiko memaksa Kearga untuk meminumnya. Kearga pura-pura pingsan sehingga langsung digotong oleh Blade. Dan singkat cerita, Kearga kalah dan dibawa ke kamar si Saiko. Blade hendak menyiksa Kearga secara perlahan, namun aksinya gagal karena Kearga membongkar kedoknya dan menyerang Blade secara sadis. Blade hendak mengambil pedang Ragnarok yang dimilikinya, tetapi dihentikan oleh Kearga. Sang pahlawan pedang tidak berdaya melawan serangan Kearga. Selanjutnya, Kearga memberikan parodi penyiksaan pada Blade. Dahulu, Blade memperlakukannya seperti hewan, makanya Kearga akan membalaskan hal yang sama padanya. Kearga menonton atraksi penyiksaan Blade sambil menikmati makanannya. Setelah beberapa waktu, Blade amat tersiksa karena siksaan 3 iblis yang menyerangnya. Kearga memberikan obat kepada 3 iblis agar merasa amat lapar. Karena tidak tahan, reaksi obat tersebut 3 iblis menyantap Blade secara sadis. Akhirnya, Blade musnah seketika, begitu juga pedang Ragnarok yang berubah menjadi bola. Selesai adegan berbahaya itu, Kearga mengambil bola cahaya dan pergi meninggalkan panggung parodi. Tercapailah misi balas dendam sang MC yang telah lama dinantikan. Hanya tinggal satu lagi musuh yang harus dihancurkan Kearga, yaitu Putri Norn, wanita berhati iblis. Esok harinya, Kearga pergi ke toko Carman untuk menyentok ramuan. Tak lama, mata elang muncul di sebelah Kearga dan si bocah auto menyadarinya. Kearga langsung jaga jarak dengan mata elang dan mengira ia akan menyerang. Namun, mata elang menginginkan Kearga bergabung menjadi pahlawan kerajaan Gyoral. Kearga menolak ajakan mata elang dan mengatakan kalau ia hanyalah seorang pengembara biasa. Lalu mata elang menyayangkan sikap Kearga yang telah menyia-nyiakan kesempatannya. Mata elang memperingatkan Kearga agar tidak ikut campur urusan kerajaan dan hal tersebut membuatnya curiga. Kearga mengatakan pada mata elang kalau ia akan menjaga sikapnya. Setelah itu, Kearga pergi dan memulai kontrak dengan bola suci. Bola suci telah menyatu dengan Kearga dan akan menjadi senjata mematikan untuk melawan mata elang dan Norn. Berpindah pada Norn, dia menanyakan hasil pencarian mata elang tentang keberadaan Kearga. Mata elang menjelaskan kalau mereka belum menemukan keberadaan pahlawan penyembuh itu.
Kemudian, Norn bersama mata elang memulai aksi memprovokasi manusia dan iblis agar mereka bermusuhan. Sekian episode kali ini, ditunggu episode kelanjutannya ya. Hatur nuhun.